Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 28 Maret 2025 dalam pekan ketiga Prapaskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, di masa Prapaskah ini kami datang ke hadirat-Mu. Mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kami, baik dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Terimalah pertobatan dan silih atas dosa yang kami wujudkan dalam puasa dan pantang, yang kami persembahkan sebagai tanda kasih kami padamu. Bapa, kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengar, dan dengan pertolongan rahmat-Mu akan kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari kitab Nubuat Hosea, bab 14, ayat 2-10. Beginilah firman Allah. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah, membawa kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya. Ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, "Ya Allah kami," kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan.
Akulah yang telah mengangkat beban dari bahumu dan membebaskan tanganmu dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Aku menjawab engkau dengan bersembunyi di balik badai. Aku telah menguji engkau dekat Meribah. Dengarlah, hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, kiranya engkau mendengar aku. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah orang asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah, sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 12, ayat 28b sampai 34. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru,
Tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu Esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan. Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih yang utama. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai perintah manakah yang paling utama. Dalam kitab Taurat terdapat 613 perintah atau mitzvot yang mencakup perintah positif untuk dilakukan dan perintah negatif untuk dilarang. Perintah-perintah itu menjadi dasar bagi kehidupan keagamaan dan moral dalam tradisi Yahudi. Tuhan Yesus menjawabnya dengan menggunakan gabungan dari Kitab Ulangan bab 6 ayat 5 dan Kitab Imamat bab 19 ayat 18. Ahli Taurat tersebut setuju dengan jawaban tersebut dengan berkata, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Rupanya tadi itu ia benar-benar murni bertanya dan bukan mencobai Tuhan Yesus seperti yang biasa dilakukan ahli-ahli Taurat lainnya. Tuhan Yesus pun memuji kebijaksanaannya dengan berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Biasanya kita mengasosiasikan kasih sebatas perasaan hati, sehingga timbul frasa, "Kuberikan hatiku padamu," atau "Kau hancurkan hatiku." Kita mendengar dari Tuhan Yesus bahwa perintah terutama agar kita mengasihi Allah tidak hanya dengan segenap hati, tetapi juga segenap jiwa, akal budi dan kekuatan. Berarti segenap diri kita berikan sepenuhnya bagi Allah dan bergaul erat dengannya melalui doa, mendengar sabdanya, dan sesering mungkin menerima sakramen Ekaristi. Hal ini baru dapat kita lakukan hanya bila kita sungguh-sungguh menyadari betapa baiknya Allah. Ia yang telah memberikan putranya untuk menebus dosa dan membuka jalan bagi kita untuk sampai bersatu dengannya dalam kehidupan kekal. Allah yang setiap hari memberikan berkat dan penuh kasih setia, memberikan pengampunan bila kita jatuh dalam dosa. Mari kita merefleksikan diri hukum kedua yang adalah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bila seorang teman bertanya, "Apakah kau mengasihiku?" Mungkin kita perlu waktu untuk menjawabnya. Kalau mau jujur, bisa jadi kita mengasihinya tergantung dengan situasi dan kondisi orang tersebut. Misalnya,
saat dia sedang tidak jutek atau karena dia sering menolong. Biasanya kita cenderung siap sedia memberikan waktu, tenaga, uang kepada orang-orang yang berharga bagi hidup kita. Sebaliknya ada saatnya, walau punya itu semua, belum tentu kita mau memberikannya kepada orang yang tidak dianggap penting bagi kita. Perikop hari ini ditutup dengan kalimat, "Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus." Mungkin memang tidak ada lagi yang perlu ditanyakan kepada Tuhan Yesus. Yang muncul adalah pertanyaan kepada diri kita sendiri. Seberapa besar kasih yang dapat kita berikan kepada Allah dan sesama? Dan bagaimana wujud konkret dari kasih tersebut? Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau sudah mencurahkan kasih yang tanpa syarat kepada kami yang sering menyakiti hati kudus-Mu. Tuhan, kami akan menunjukkan kasih kepadamu dan sesama dengan perbuatan nyata seturut teladan-Mu, dan bukan hanya dengan kata-kata semata. Semoga segala karya dalam hidup kami dapat menjadi persembahan yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah dan Tuhanku untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.